Dalam dunia anime, tidak semua penjahat diciptakan untuk dibenci. Ada yang justru membuat penonton merasa simpati, bahkan kagum pada cara mereka berpikir dan bertindak. Entah karena kisah masa lalunya yang tragis, karismanya yang kuat, atau idealismenya yang kelam, mereka berhasil menjadi tokoh yang tak terlupakan. Inilah villain anime yang justru banyak dicintai oleh penggemar di seluruh dunia. Pertama, Johann Liebert. Johann Liebert dari anime Monster adalah contoh sempurna dari kejahatan yang elegan dan mengerikan. Tanpa kekuatan super atau senjata, Johann mampu memanipulasi orang-orang di sekitarnya hanya dengan kata-kata dan pesona tenangnya. Dia bukan penjahat yang bertindak karena dendam atau ambisi kekuasaan, melainkan karena rasa hampa yang dalam. Johann ingin membuktikan bahwa hidup manusia sebenarnya tidak memiliki makna, dan itu membuatnya menjadi simbol nihilisme yang menakutkan. Namun, di balik kebrutalannya, penonton justru melihat sisi manusia yang rapuh. Ia adalah korban dari eksperimen dan lingkungan yang merusak jiwanya sejak kecil. Hal itu membuat banyak penggemar tidak bisa benar-benar membencinya. Ketenangan, kecerdasan, dan pandangannya terhadap eksistensi menjadikan Johann bukan hanya villain, tapi juga cermin dari kegelapan psikologis manusia. Ia membuktikan bahwa monster sejati bukan selalu yang berwujud mengerikan, tapi bisa muncul dari pikiran manusia yang kehilangan arah. Kedua, Light Yagami. Light Yagami adalah salah satu karakter paling kontroversial dalam sejarah anime. Di awal cerita, ia hanyalah siswa jenius dengan rasa keadilan yang tinggi. Namun, ketika ia menemukan Death Note, buku yang mampu membunuh siapapun hanya dengan menuliskan nama, segalanya berubah. Light memutuskan untuk menciptakan dunia tanpa kejahatan, tapi seiring waktu, ambisinya berubah menjadi obsesi. Ia mulai melihat dirinya sebagai dewa yang berhak menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Banyak penggemar justru mengagumi logika dan keberaniannya, karena di dunia nyata pun, keadilan sering kali tampak tidak adil. Light adalah representasi dari manusia yang terjebak dalam kesombongan moral, di mana niat baik akhirnya melahirkan kejahatan yang lebih besar. Meski pada akhirnya jatuh karena kesalahannya sendiri, ia tetap dikenang sebagai simbol keadilan yang menyimpang. Seorang pahlawan dan penjahat dalam satu tubuh yang sama. Ketiga, Pain. Pain atau Nagato adalah sosok yang lahir dari penderitaan dan kehilangan. Ia menyaksikan perang menghancurkan desa, sahabat, dan cita-citanya, hingga akhirnya percaya bahwa manusia hanya akan memahami kedamaian lewat rasa sakit. Dengan kekuatan Rinnegan, ia menciptakan sistem yang membuat semua orang merasakan penderitaan yang sama seperti dirinya. Walau tindakannya kejam, banyak penggemar justru setuju dengan cara pandangnya. Pain berbicara dengan logika yang menusuk hati, bahwa manusia takkan menghentikan kebencian sampai mereka sendiri merasakannya. Ia bukan penjahat yang haus darah, melainkan seseorang yang terlalu terluka untuk percaya pada perdamaian sejati. Momen ketika ia berdialog dengan Naruto menjadi salah satu adegan paling emosional di seluruh seri. Pain menunjukkan bahwa bahkan dalam kejahatan, bisa ada harapan dan kesadaran yang lahir dari penderitaan. Ia bukan monster tanpa hati, tapi manusia yang mencoba menyembuhkan dunia dengan cara yang salah. Keempat, Griffith. Griffith adalah tokoh yang karismatik, ambisius, dan penuh pesona. Ia memimpin Band of the Hawk dengan visi besar, membangun kerajaannya sendiri. Namun, di balik wajah idealis itu tersembunyi ambisi yang tak mengenal batas. Ketika semua impiannya terancam runtuh, Griffith rela mengorbankan sahabat-sahabatnya sendiri demi kekuasaan dan takdir yang ia kejar. Momen Eclipse dalam Berserk menjadi salah satu adegan paling brutal dan legendaris yang membuat banyak penonton membencinya, namun sekaligus kagum. Griffith bukan penjahat biasa, ia adalah simbol ambisi manusia yang terlalu tinggi hingga mengorbankan moralitas. Ia melakukan hal yang tak termaafkan, tapi alasannya begitu manusiawi karena ia menolak hidup tanpa arti. Banyak penggemar tetap mencintai Griffith karena kompleksitasnya. Seorang pemimpi yang terlahir kembali sebagai iblis demi menggapai mimpi yang mustahil. Kisahnya mengajarkan bahwa impian bisa menjadi racun ketika manusia berhenti peduli pada siapa yang harus dikorbankan. Kelima, Sosuke Aizen. Sosuke Aizen adalah definisi dari villain yang penuh ketenangan, kecerdasan, dan pesona intelektual. Di balik wajah lembut dan sikap sopannya, ia menyembunyikan ambisi besar untuk melampaui batas para dewa. Sebagai mantan Kapten Soul Society, Aizen memanipulasi semua orang selama bertahun-tahun tanpa ada yang menyadarinya. Kekuatan, kecerdasan, dan ketenangan mutlaknya membuatnya hampir tak terkalahkan. Namun, yang membuat Aizen begitu dicintai adalah filosofi dan sikapnya.
Ia tidak bertindak karena kebencian, melainkan karena keinginan untuk mencapai puncak eksistensi dan membuktikan bahwa manusia bisa menandingi para dewa. Aizen berbicara dengan keyakinan yang membuat penonton sulit membencinya, bahkan saat ia melakukan kejahatan besar. Ia adalah representasi dari ambisi murni tanpa emosi, dan karismanya membuatnya menjadi salah satu tokoh paling ikonik dalam sejarah anime. Aizen bukan hanya penjahat, ia adalah lambang kesempurnaan dan kekuasaan yang menolak tunduk pada takdir. Keenam, Eren Yeager. Eren Yeager awalnya adalah pahlawan, seorang bocah yang hanya ingin kebebasan untuk dirinya dan teman-temannya. Tapi seiring waktu, pandangannya terhadap dunia berubah menjadi kelam. Ia menyadari bahwa musuh bukan hanya para Titan, melainkan seluruh sistem yang menindas. Ketika Eren memutuskan untuk menghancurkan dunia di luar tembok, ia bukan lagi protagonis, tapi juga bukan sepenuhnya villain. Ia menjadi simbol kebebasan mutlak, bahkan jika harus menukar segalanya dengan darah dan kehancuran. Penggemar mencintainya bukan karena kejamnya, tapi karena keberaniannya untuk melawan takdir. Eren adalah cerminan dari sisi manusia yang lelah diperintah dan ingin menentukan nasib sendiri meskipun harus menjadi monster demi dunia yang bebas. Dan juga banyak penggemar yang berpendapat kalau tindakan Eren bertujuan untuk melindungi teman-temannya dan semua orang yang ada di Pulau Paradise, menjadikan Eren salah satu villain yang banyak dicintai penggemar. Ketujuh, Hisoka Moro. Hisoka adalah sosok yang sulit dipahami. Ia membunuh tanpa ragu, namun setiap tindakannya dilakukan dengan gaya dan pesona yang anehnya memikat. Ia tidak berjuang demi kebaikan, juga tidak tertarik pada kekuasaan. Hisoka hanya ingin satu hal, sensasi bertarung melawan lawan yang kuat. Pertarungan baginya adalah bentuk seni tertinggi, tempat ia bisa merasakan hidup sepenuhnya. Banyak penggemar mencintainya karena kejujurannya terhadap dirinya sendiri. Hisoka tidak menutupi nafsu, ambisi, atau kegilaannya. Ia jahat, tapi jujur. Ia licik, tapi memegang prinsipnya sendiri. Dalam dunia yang dipenuhi karakter penuh alasan moral, Hisoka justru mempesona karena tidak memiliki batas. Ia bebas dari norma, dari penyesalan, dan dari ketakutan. Hisoka menunjukkan bahwa tidak semua kejahatan lahir dari kebencian, ada juga yang lahir dari rasa cinta pada kehidupan itu sendiri. Ia adalah badai yang indah, berbahaya, namun mustahil untuk diabaikan. Kedelapan, Ryomen Sukuna. Ryomen Sukuna, sang raja kutukan, bukan hanya sekadar musuh utama. Ia adalah wujud dari kesempurnaan kekuatan tanpa belas kasihan. Sukuna tidak memiliki masa lalu tragis, tidak butuh pembenaran, dan tidak menginginkan simpati siapapun. Ia menikmati penderitaan, menghancurkan tanpa alasan, dan tertawa di tengah kehancuran yang ia ciptakan. Namun justru disitulah letak pesonanya. Sukuna adalah kejahatan yang murni, tidak dibungkus alasan mulia atau trauma masa lalu. Banyak penggemar menyukainya karena karismanya yang tak tergoyahkan. Ia berbicara dengan tenang, tapi penuh keyakinan. Ia memperlakukan kematian seperti permainan, namun setiap gerakannya menunjukkan keagungan seorang penguasa sejati. Sukuna tidak ingin menguasai dunia, ia hanya ingin bebas untuk melakukan apapun tanpa konsekuensi. Dan di mata banyak orang, itu adalah bentuk kekuatan tertinggi. Ia bukan sekadar monster, tapi representasi dari kebebasan yang paling liar dan menakutkan. Kesembilan, Makima. Makima adalah iblis yang bersembunyi di balik wajah manusia yang lembut. Ia tenang, elegan, dan penuh pesona, namun di balik senyum itu tersimpan kendali mutlak atas orang-orang di sekitarnya. Sebagai pemimpin biro pemburu iblis, Makima tampak seperti pelindung umat manusia. Tapi niatnya jauh lebih gelap. Ia ingin membentuk dunia di mana hanya dirinya yang berkuasa, bahkan jika itu berarti menghancurkan kebebasan semua orang. Makima tidak menggunakan kekerasan semata, melainkan manipulasi yang halus dan emosional. Ia memanfaatkan cinta, kesetiaan, dan ketakutan orang lain untuk menundukkan mereka. Penggemar mencintainya karena kompleksitasnya, kejahatannya bukan hanya fisik, tapi juga psikologis. Ia adalah simbol dari kekuasaan yang menjerat dengan kasih sayang.
dari cinta yang berubah menjadi kendali. Makima mengingatkan bahwa iblis sejati tidak selalu datang dengan teriakan dan darah, tapi bisa hadir dalam bentuk suara lembut yang membuatmu percaya, lalu menghancurkanmu perlahan. Para karakter penjahat ini membuktikan bahwa dalam anime, kejahatan tidak selalu sederhana. Ada yang jahat karena ambisi, ada yang karena luka, dan ada pula yang karena pandangan hidup yang berbeda. Namun, justru kompleksitas itulah yang membuat mereka dicintai. Mereka bukan hanya musuh dalam cerita, tetapi juga cermin dari sisi manusia yang tersembunyi dalam diri kita semua.